Anda kembali bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, kasus suap dalam vonis bebas Ronald Tanur memasuki babak baru usai Kejagung menangkap Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menyebut bahwa Zarof Richard diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memufakati suap. Kejagung menjelaskan Lisa Rahmat menghubungi Zarof Richard, pensiunan pejabat Mahkamah Agung, untuk menggunakan pengaruhnya di sidang kasasi Ronald Tanur. Lisa diduga meminta Zarof mengatur komposisi hakim agar kasasi Ronald Tanur di tingkat MA sesuai dengan vonis Pengadilan Surabaya, Jawa Timur, yakni bebas. Dalam pemeriksaan, Kejagung menemukan bukti bahwa Lisa menjanjikan uang pemulus ketiga hakim MA masing-masing 5 miliar rupiah dengan komisi sebesar 1 miliar rupiah kepada Zarof. Sebelumnya Zarof ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober lantaran diduga kuat berperan sebagai perantara dalam kasus kasasi Ronald Tanur. Sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZN. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Pemirsa, pengusutan kasus suap terhadap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur belakangan semakin heboh menyusul ditangkapnya mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah Zarof di Jakarta, mereka mendapati uang dan emas senilai 1 triliun rupiah. Ini adalah penampakan Zarof Richard, seorang pensiunan Mahkamah Agung yang menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tanur. Tak ada yang menyangka, Zarof yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA ini ternyata menyimpan harta setara orang terkaya di Indonesia, yakni 925 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg atau bila ditotal mencapai 1 triliunan rupiah lebih. Uang dan kepingan emas ini didapat penyidik saat menggeledah rumah Zarof Richard di Jakarta. Jangankan masyarakat, pihak Kejaksaan Agung saja ikut terkejut mengapa seorang pensiunan ASN di Mahkamah Agung bisa punya harta sefantastis ini. Padahal bila merujuk LHKPN Zarof, ia tercatat memiliki harta 51 miliar rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya,
kilogram. Berdasarkan keterangan kepada penyidik, Zarof mengumpulkan uang itu sejak masih jadi pejabat MA pada 2012 hingga 2022. Uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Zarof karena menjadi perantara pengurusan sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 22 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara itu sebagian besar. Ya, itu jawaban yang bersangkutan. Berapa yang mengurus lewat saudara? Karena saking banyaknya dia lupa. Terkait penangkapan Zarof, MA berdalih hal itu bukan tanggung jawab mereka lagi karena Zarof sudah pensiun dari MA sejak 2022. Karena yang bersangkutan itu sudah pensiun kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kalau sudah 3 tahun ya berarti kan tidak menjadi kewajiban lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Namanya udah purna ya, udah kembali ke masyarakat. Ya dalam ini tentunya sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga khususnya terhadap pembinaan dan pengawasannya gitu. Hanya kita mengimbau kepada para purna ya untuk tetap menjaga nama baik lembaga gitu Mbak. Dugaan maklar kasus di dunia peradilan seperti tidak ada habisnya. Mereka yang sejatinya menjadi pengawal hukum dan keadilan agar tetap tegak justru menjerumuskan hukum dan keadilan tersebut dengan memperjualbelikannya. Astaghfirullahaladzim. Sementara itu, setelah 3 majelis hakim ditangkap oleh Kejagung RI, Mahkamah Agung memvonis Gregorius Ronald Tanur 5 tahun penjara. Namun hingga saat ini masih belum terkonfirmasi di mana dan kapan Gregorius Ronald Tanur akan dieksekusi. Keberadaan Gregorius Ronald Tanur kini jadi misteri. Tim Metro TV pun mencoba menelusuri jejaknya hingga ke salah satu apartemen elit di Surabaya, Jawa Timur. Selesai SMA ya udah kemarin. Oh gitu. Terakhir kali di sini berarti kapan Pak? Itu waktu kejadian. Waktu kejadian. Waktu kejadian di sini Pak ya? Waktu kejadiannya di sini. Oh, Rabahan. Oh, tapi dipastikan saat ini sudah tidak di sini lagi. Terakhir berarti bulan berapa Pak kira-kira? Tahun juga nih. Kemungkinan ya dari masalah kejadian itu. Bulan Oktober. Jadi begitu kejadian sudah nggak tinggal di sini lagi Pak ya? Dan sudah diserahkan ke pemiliknya langsung. Saya kan dari pemilik langsung. Oh gitu. Oh pemiliknya. Iya. Jadi perorangan Pak ya? Betul. Gregorius Ronald Tanur terdakwa penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti yang sempat divonis bebas kini dijatuhi pidana selama 5 tahun penjara. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Surabaya serta 3 hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kasus korupsi berupa gratifikasi atau suap dalam penanganan kasus Gregorius Ronald Tanur. Kapan Gregorius akan dieksekusi? Kita akan menanyakan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saat kami hendak mengkonfirmasi keberadaan Ronald, Kejaksaan Negeri Surabaya enggan berkomentar dan mengarahkan ke Puspenkum Kejagung. Kami pun menuju Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mendapatkan kepastian. Saat ditemui, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyebut akan segera mengeksekusi apabila salinan putusan MA telah diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bahkan, pencekalan terhadap Ronald Tanur masih berjalan hingga 6 bulan ke depan. Tapi belum bisa di-download. Kapan, Bu? Setelah kita bisa download putusannya, kan putusannya belum di-upload oleh mereka. Baru rilisnya saja sudah ada putusan dari majelis di kasasi ini nyatakan Ronald bersalah dan dihukum dengan penjara 5 tahun. Tapi putusannya tuh bunyinya belum di-upload dan kami harus bisa menyalin putusannya dari uploadnya itu nanti baru kita bisa eksekusi. Kalau untuk posisinya sekarang Gregorius di mana Kejati tahu? Tidak tahu, tapi udah ada alamatnya kan. Setelah 3 majelis hakim ditangkap oleh Kejagung RI, Mahkamah Agung memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Namun hingga saat ini masih belum terkonfirmasi di mana dan kapan Ronald Tanur akan dieksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV.
Pemirsa, apakah kasus suap kasasi Ronald Tanur akan berhenti di Zuruf Richard? Analisanya akan kami bahas bersama dengan pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Selamat sore Pak Asmi. Selamat sore Mbak Eva. Iya, Pak Asmi, dalam konferensi pers semalam, Kejaksaan Agung langsung bisa memastikan tidak ada uang suap yang diperuntukkan untuk proses kasasi. Apakah pernyataan ini terburu-buru menurut Anda? Ya, saya kira sangat terlalu dini untuk melihat ini. Faktanya ada uang yang banyak di situ, sampai 1 triliunan juga kita lihat, dan ada kepingan emas. Jadi patut diduga peristiwa, fakta, dan keadaan ini. Apakah ada perpaduan tindak pidana lain? Jadi selain memang tindak pidana korupsi, mungkin saja ada permufakatan jahat, dan dapat juga ditarik nanti tindak pidana pencucian uang, dapat juga ditarik lagi nanti selain memang modusnya ini katakanlah pintu masuknya adalah jual beli putusan, maklar putusan, ya, karena dia menjebatani. Tadi nampak tertulis, tadi kita lihat ada untuk hakim dengan menyebutkan inisial A, B, dan C, katakanlah seperti itu. Dan bisa jadi juga orang ini juga harus diperiksa juga berkaitan tentang karir, ya, jabatan-jabatan karir yang ada di Mahkamah Agung. Jadi saya kira ini adalah satu proses pembusukan terhadap badan peradilan gitu, bahwa orang ini sangat berbahaya sekali. Sehingga jaksa jangan terlalu dini untuk melihat, tapi lihat bagaimana LHKPN dia yang dia manipulasi dengan begitu banyak, berarti ada mensrea yang cukup, ada satu bahaya besar di Mahkamah Agung, dan untuk itu Mahkamah Agung harus berani untuk melakukan pertanggungjawaban termasuk rekonstruksi dalam Mahkamah Agung. Demikian Mbak Eva. Tapi kalau menurut Mahkamah Agung sudah bukan tanggung jawab Mahkamah Agung lagi karena sudah purna tugas, Pak Asmi. Itu adalah jawaban yang tidak elegan dan tidak begitu tepat, karena mengingat perkara-perkara ini kan tidak daluarsa juga gitu loh. Kalau itu 3 tahun gitu loh. Perkara-perkara tindak pidana khusus dengan ancaman-ancaman di atas 5 tahun tentunya bisa ditarik dengan 15 tahun gitu loh. Jadi coba tanya, digali lagi dalam penyidikannya, uang ini diperoleh dari mana, didapat dari mana, cari lingkarannya, putusan-putusan mana yang dikatakanlah dia menjadi mafia atau maklar atas kasus ini. Dan terhadap segala putusan-putusan tersebut, atau apakah ada jabatan-jabatan khusus yang memang jabatan-jabatan karir di Mahkamah Agung yang orang ini menjadi jembatannya, itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi semua putusan-putusan tersebut. Nanti akan ketahuan dengan sendirinya, ternyata arahnya ke sini, ternyata arahnya dengan jabatan ini. Saya kira ini menjadi hal baru untuk kita ungkap dalam upaya melakukan proses pembersihan terhadap Mahkamah Agung. Baik, Pak Asmi, jadi ini tanggung jawab siapa? Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung untuk membuktikan, karena ada barang bukti yang ditemukan uang 1 triliun rupiah dan emas 51 kg disebut diduga gratifikasi yang terima ZR dari tahun 2012 sampai 2022. Tanggung jawab siapa untuk membuktikan, merinci sumbernya dari mana saja? Tentu tanggung jawab itu adalah bagaimana kepiawaian prosedural, profesional gitu kan, dan proporsionalnya tim penyidik Kejaksaan Agung gitu loh. Karena itu tadi dia harus tarik nih rentetan-rentetan tadi gitu loh, rentetan-rentetan ini. Saya kira karena ini memang ada ranah dalam penyidikan, maka ranah penyidikan berkaitan tentang tindak pidana korupsi ini tentu di Kejaksaan Agung. Tapi Mahkamah Agung, apalagi Ketua Mahkamah Agung baru ini, saya kira punya spirit baru menyambut semangatnya Pak Prabowo tentunya sebagai presiden, bahwa pemberantasan korupsi ini kan sebenarnya pemberantasan korupsi yang tadi kita bilang bukan 3 in 1 kriminal, bahkan mungkin 5 in kriminal, ya, 5 in 1 kriminal terjadi di sini. Ada 5 bentuk kejahatan setidak-tidaknya dari pintu masuk ini gitu. Ini lagi-lagi keduanya ya harus bertanggung jawab dalam hal penyidikan
penyelidikan terhadap ditemukan uang ini, bagaimana jaksa dengan jeli dan teliti mampu untuk membongkar kasus-kasus yang terjadi seperti yang tadi kita bilang, apakah ada selain putusan, jual beli putusan, termasuk juga tadi adalah lelang-lelang jabatan. Jangan-jangan ada juga pada jabatan-jabatan strategis, kepala katakanlah KPT ya, kepala pengadilan tinggi atau jabatan-jabatan di Mahkamah Agung dimakelarin sama beliau ini juga gitu loh. Sehingga saya kira ini perlu dilakukan penelusuran. Sekali lagi, ucapan yang kepada Jaksa Agung dan jajaran ini adalah kerja yang saya kira harus dituntaskan. Dan Mahkamah Agung ya harus berani. Ini adalah bau yang tidak enak gitu loh. Jadi Ketua Mahkamah Agung harus punya sikap yang tegas, berani, termasuk harus berani merekonstruksi jabatan di pengadilan. Ini harus nih. Jadi jangan, ini kan ASN, bagaimana nih ASN hakim itu kan rumahnya di pengadilan gitu loh. Bagaimana seorang ASN bisa punya uang sebanyak ini gitu. Ini juga adalah menjadi satu catatan dan harus dituntaskan oleh Mahkamah Agung. Citra keadilan kita bisa buruk ya, krisis moral terjadi, ini tentang mental, dan perbuatan-perbuatan ini tentu menyiksa pembangunan perekonomian masyarakat sipil. Ternyata putusan-putusan itu bisa dibeli dan sangat melukai masyarakat sipil. Baik, dengan profil ya, status sebagai mantan ASN, biasa di MA, pensiunan MA, apakah menurut Anda ini hanya akan berhenti di ZR atau memungkinkan untuk membuktikan ada dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya? Oh, sangatlah. Dengan uang sebanyak begini dari mana? Pasti dong ada keterlibatan pihak-pihak yang lain. Tinggal dicari keadaan dan perbuatan apa kira-kira berdasarkan alat bukti ini gitu loh. Apa saja yang dilakukan dalam tusi beliau, tugas dan fungsi beliau pada waktu itu. Berarti ada sesuatu ini kan yang dilakukan oleh beliau. Saya menduga apa yang tadi seperti yang kita ulang berkali-kali. Oke, menjembatani mafia katakan terhadap putusan-putusan yang strategis atau putusan-putusan tertentu sampai bisa mendesain hakim mana yang mau dipilih gitu loh. Hakim A, hakim B, hakim C, bahaya sekali. Bagaimana sebuah Mahkamah Agung yang di situ sudah dipanggil yang mulia, tapi mereka melakukan ada orang-orang mafia busuk di dalam kelompoknya itu sendiri. Kedua tadi adalah terhadap jabatan-jabatan karir yang mungkin strategis. Jabatan karir siapa yang didekati oleh orang ini? Coba lihat lagi di tim pada waktu itu proses jual beli lelang jabatannya gitu. Dalam lelang jabatannya ranking siapa saja pada waktu itu. Kalau memang ada orang yang terpilih karena kompetensi yang baik, kenapa orang-orang yang punya kualitas dan kompetensi yang baik tadi malah bisa tergeser? Jangan-jangan ya orang-orang yang pengambil keputusan melalui orang ini tadi ya ada memberikan sesuatu, apakah itu suap, apakah itu gratifikasi, sehingga orang-orang yang semestinya ataupun katakanlah pemegang jabatan, hakim-hakim yang baik tadi ini tidak hanya dalam pencari keadilan, jangan-jangan hakim-hakim yang baik tadi yang harusnya punya jabatan yang bagus juga karirnya ya tergeser karena tidak berani membawa, tidak berani melobi, tidak berani menghadap, tidak berani melakukan penyetoran uang-uang seperti ini. Sebab dia adalah salah satu pejabat yang strategis pada waktu itu. Apalagi sempat punya kedudukan sebagai salah satu kepala badan di Mahkamah Agung. Saya kira ini harus jadi catatan besar. Dan sekali lagi penyidik jaksa harus memang bekerja keras untuk bisa mengungkap tabir misteri yang sangat sangat melukai ya. Dan saya kira masyarakat lelah dengan penegakan seperti ini. Demikian. Ya, apakah dengan adanya kasus suap ini eksekusi Ronald Tanur akan terganggu, Pak Asmi? Saya kira tidak. Itu adalah bagian lain yang saya kira eksekusi harus dilakukan segera karena memang sudah dijatuhkan putusannya gitu. Jadi tidak akan mengganggu eksekusi, putusan sudah dijatuhkan. Tapi lagi-lagi kalau ini tadi adalah putusan, apakah pada waktu itu hakim agung atau hakim yang ingin mengadili itu akan dissenting opinion, tidak hanya ingin menjatuhkan 7 tahun hukuman, misalnya mau menarik dissenting opinionnya adalah pembunuhan, di mana pasal pembunuhan itu ancamannya bisa lebih tinggi, apalagi nanti bisa pembunuhan katakanlah 20 tahun akhirnya bergening tentang lamanya putusan. Katakanlah pada waktu itu hakim ingin menjatuhkan 20 tahun, tapi lagi-lagi ini kan yang harus kita tahu, sehingga bisa digeser menjadi 5 tahun gitu loh. Jadi kalaupun penganiayaan itu kemarin adalah ancamannya 7 tahun, tapi kalau dissenting karena pada esensinya hakim agung juga bisa mengadili sendiri, membuat pertimbangan hukumnya sendiri bahwa ini bukan hanya penganiayaan berat, tapi ada pembunuhan.
Kalau saja Hakim Agung kemarin melakukan pembunuhan, tentu kan ancaman pidananya, putusannya kan pasti lebih tinggi. Karena kenyataannya memang orang itu meninggal, bisa ditarik juga ke dalam pasal pembunuhan tentunya. Jangan-jangan Ya, ini ada kenapa hakimnya juga bisa menjatuhkan 5 tahun. Jadi kepada hakim-hakim yang kemarin memeriksa ini juga harus siap-siap membuka diri dan jujur apa yang terjadi. Soalnya ada catatan lawyer itu. Kenapa ada keterkaitan? Ada catatan yang menyatakan untuk kasasi. Apalagi sudah terbukti di dalam putusan tingkat pertamanya memang benar-benar hakim yang tadi bebas ini ada satu keterkaitan setelah ngurus di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu bebas, masih didampingi, ditempel juga bagaimana untuk mengamankan dalam zona putusan di tingkat kasasi. Saya kira ini adalah kejahatan yang cukup serius gitu loh. Gimana orang hukum itu sendiri menjadi orang yang melakukan kejahatan itu, Mbak Eva. Cukup serius, harus dibuka seterang-terangnya. Singkat saja, Pak Asmi, ini kan baru sampai pengacara Ronald Tanur. Apakah menurut Anda ini harus didalami karena ada dugaan pihak lain, termasuk keluarga Ronald Tanur? Singkat saja. Oh pasti harus dari mana uangnya, kan nggak mungkin dari pengacara, pasti orang yang punya kepentingan langsung dong. Jadi meeting of mind-nya itu siapa ini, pertemuan antara kepentingan siapa dan dituju oleh siapa. Pasti kepentingan yang dituju adalah orang yang ingin di backup, orang yang ingin dilindungi, orang yang ingin untuk mendapatkan proteksi. Saya kira siapapun yang punya kepentingan di sini ya harus untuk dibongkar. Demikian Mbak Eva. Harus dibongkar semuanya. Terima kasih pakar hukum pidana Asmi Syahputra sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.